Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membuat tugas 2, yaitu teknik mengambil gambar. Jadi tugas-tugasnya yang pertama, ini kita harus subscribe pada channel Berbagi TV. Ini channelnya. Ini kita sudah subscribe. Kemudian yang kedua, memberikan like dan suka pada setiap video atau pada materi yang kedua. Oke, kita sudah like videonya. Kemudian yang ketiga, peserta melakukan membuat video dengan komposisi roll of start. Peserta menjadi artis atau kameramen dalam video yang dibuat. Tentunya materi yang diajarkan kelas, durasi video minimal 5 menit. Jadi untuk videonya saya sudah buat. Jadi videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dalam masa pandemik ini, Bapak harap kita semua tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker, menjaga jarak atau social distancing, rajin mencuci tangan, dan selalu makan makanan yang bergizi seimbang. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang himpunan. Adapun beberapa tujuan pembelajaran, peserta didik dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan; yang kedua, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan; dan yang ketiga adalah menyajikan himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, atau kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Nah, dalam biologi misalnya kita mengenal kelompok flora dan fauna, atau dalam kelompok flora dan fauna dalamnya masih terdapat ada kelompok vertebrata, invertebrata, atau kelompok dikotil dan monokotil. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak mengenal kata-kata, yaitu suku Jawa, suku Sasak, suku Madura, Dayak, dan Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan istilah dari kelompok. Dan istilah kelompok atau kumpulan atau kelas atau maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Baiklah, kita lihat contoh-contoh berikut. Kumpulan yang termasuk himpunan, yang pertama adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi siswa-siswa yang lahir pada bulan Agustus itu kita data, itu merupakan suatu himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Misalnya kumpulan siswa laki-laki kelas 7A. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki 2. Dan yang keenam adalah kumpulan negara di Asia Tenggara. Itu merupakan contoh dari himpunan atau kumpulan yang termasuk dari himpunan. Kumpulan yang tidak termasuk bukan himpunan atau kumpulan yang termasuk bukan himpunan, contohnya yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Yang ketiga, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Yang keempat, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Dan yang kelima, kumpulan makanan yang lezat. Nah, itu merupakan contoh yang bukan termasuk dari himpunan. Oke, kita masuk pada yang pertama, adalah penyajian himpunan. Kalau tadi kita sudah pelajari tentang apa arti himpunan, atau bagaimana contoh yang merupakan himpunan atau bukan himpunan, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu penyajian himpunan.
Pernahkah kalian diminta orang tua untuk menyajikan makanan untuk keluarga? Jika pernah, hal apa saja kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Nah, coba perhatikan gambar di papan. Nah, ini merupakan contoh dari makanan-makanan jika disajikan. Nah, jadi kita sajikan makanan. Begitu pula dengan himpunan. Himpunan itu ada 3 cara yang bisa menyajikan himpunan. Yang pertama adalah himpunan disajikan dengan cara menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Dan yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, itu merupakan 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan. Cara yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya. Jadi anggotanya itu disebutkan semua, yang ditulis dalam kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini contohnya seperti ada di papan. Manakala semua anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkannya biasa dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik-titik, setelah anggotanya titik-titik, dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Nah, sebagai contoh perhatikan di sini. A sama dengan buka kurung kurawal 3, 5, 7, tutup kurung kurawal. Dan B 2, 3, 5, dan 7, tutup kurung kurawal. C sama dengan A, I, U, E, O. Dan D 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi himpunan ini biasanya itu disimbolkan dengan huruf besar. Jadi A, B, C, D ini merupakan contoh himpunan, semua huruf besar. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat anggotanya. Jadi suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, contohnya seperti ini. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. B himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Dan C himpunan semua huruf vokal abjad Latin. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Dan D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, jadi himpunan bilangan bulat karena di sini tidak dibatasi seperti himpunan A, maka dia panjang, pakai titik 3 seperti contoh yang sebelumnya. Cara yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, notasi atau lambang. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasa berbentuk buka kurung kurawal X garis tegak PX tutup kurung kurawal, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti dengan variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain sebagainya. Ini huruf-huruf kecil, beda dengan menyatakan himpunan yang di awal yaitu huruf besar A, B, C, D, begitu dan seterusnya. Misalkan A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 5, tutup kurung kurawal dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya, maka dia menjadi seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal X garis tegak X tanda kurang dari 6, dan X E atau elemen atau bisa anggota himpunan asli tutup kurung kurawal. Contohnya seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal X garis datar 1 atau X garis datar X kurang dari 8 lebih dari 1, di mana X adalah bilangan ganjil. Nah, cara membacanya seperti ini. A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu contoh B sama dengan buka kurung kurawal Y demikian sehingga Y kurang dari 10 serta Y adalah bilangan prima. Dan contoh yang berikut adalah C buka kurung kurawal Z garis tegak Z adalah huruf vokal abjad Latin. Nah, ini merupakan contoh dari notasi pembentuk himpunan.
Setelah adik-adik mempelajari tiga cara penyajian himpunan, pasti adik-adik muncul pertanyaan, apakah himpunan dengan cara yang pertama bisa disajikan dengan cara yang kedua atau yang ketiga? Jawabannya adalah ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Diberikan himpunan A adalah bilangan caca kurang dari 5. Himpunan di atas merupakan cara yang kedua penyajian himpunannya, yaitu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi A adalah bilangan caca kurang dari 5. Jika kita menulis ke cara 1, maka dia menjadi A sama dengan buka kurung awal, bilangan caca dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan 4. Tutup kurung. Karena dia kurang dari 5, maka hanya sampai angka 4. Jika kita mengubahnya ke cara yang ketiga atau notasi pembentuk himpunan, maka menjadi A sama dengan buka kurung awal X garis tegak X kurang dari 5, dan X anggota bilangan caca, atau bisa dibaca X demikian sehingga X kurang dari 5 serta X anggota bilangan caca. Nah, jadi himpunan apabila disajikan dengan cara yang pertama bisa dirubah ke cara yang kedua, yang ketiga. Begitupun sebaliknya, jika kita mendapat soal himpunan dengan disajikan dengan cara yang ketiga, kita bisa merubahnya menjadi cara yang pertama atau cara yang kedua. Begitupun sebaliknya. Jadi, baiklah adik-adik, sampai di sini materi kita tentang himpunan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Tetap menggunakan masker, jaga jarak atau social distancing, rajin mencuci tangan, olahraga, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa jika suka videonya di like, dan jangan lupa di subscribe videonya agar kita bisa mendapatkan informasi terkait video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.